pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Indah Patricia Swandoro 16724307. Dan saya Hung Reza Siregar 16724419. Dalam mata kuliah Pancasila kali ini, para mahasiswa ITB mendapatkan sebuah proyek untuk mengabdi kepada masyarakat. Mahasiswa dari kelas 44 mendapatkan tema kesehatan masyarakat desa. Kali ini, kita akan melihat rancangan proyek dari kelompok 4 yang berjudul Edukasi Pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja di SMA Negeri Jatinangor. Ketua kelompok 4, Aritusa Muhammad Safero, menjelaskan alasan kelompoknya mengambil tema penyakit HIV/AIDS ini. HIV adalah penyakit menular seksual yang menyerang sel darah putih manusia. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala-gejala penyakit yang timbul akibat perkembangan HIV. Menurut data yang kelompok ini telah dapatkan, kasus penyakit HIV atau AIDS di Jawa Barat cukup tinggi, yaitu sekitar 2.600. Salah satu daerah yang rawan kasus penyakit HIV/AIDS adalah Jatinangor. Penyakit HIV/AIDS ini juga membuktikan bahwa pengamalan sila kelima belum merata atau belum terlaksana dengan baik. Kesehatan yang belum merata menandakan bahwa layanan kesehatan seperti BPJS dan KIS belum diterima semua orang, terutama kalangan yang membutuhkan. Karena itu, kelompok 4 membuat sebuah program yang berjudul CAPS atau Cegah HIV/AIDS bersama-sama. Program ini memunculkan banyak pertanyaan. Salah satunya, apa kegiatan CAPS dapat meningkatkan kesadaran remaja mengenai pencegahan HIV/AIDS? Apakah remaja dapat menanamkan nilai Pancasila sila kelima dalam menjaga kesehatan diri? Bagaimana remaja dapat mengolah informasi mengenai stigma dan pandangan buruk kepada orang dengan HIV/AIDS? Apakah CAPS mampu menurunkan angka penyebaran HIV/AIDS di desa Jatinangor? Apakah remaja dapat mengendalikan diri dalam mengatur pola hidup sehat setelah melewati program CAPS? Lantas, siapa target penyuluhan mereka? Di sini kami telah memiliki tim yang telah mewawancarai orang setempat. Berikut adalah tayangan hasil wawancara. Menurut kakak, siapa target penyuluhan yang tepat untuk tema penyakit HIV atau AIDS dan mengapa? Kalau menurut aku, buat penyuluhan kayak mengenai HIV/AIDS itu cocok buat ke remaja sampai dewasa muda sih. Karena di masa-masa segitu, mereka tuh lagi sedang kayak gencar-gencarnya mencari jati diri mereka. Nah, di masa-masa itu juga jadi bakal rawan banget buat terjebak di pergaulan bebas. Nah, HIV/AIDS tuh salah satunya menjabar melalui pergaulan bebas itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muradi Tama dari Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Menurut saya penyuluhan HIV dan AIDS itu bagus diperuntukkan untuk para kalangan remaja, dikarenakan pada masa remaja adalah masa-masa pertumbuhan yang dimana hormon-hormon anak-anak semakin tinggi sehingga membuat kemungkinan terjadinya kasus HIV dan AIDS lebih besar. Sekian. Halo semuanya, nama saya Daniel Sinta dari FTI SP. Menurut saya penyuluhan HIV/AIDS itu akan lebih baik ditargetkan kepada anak-anak SMP atau anak-anak yang awal pubertas agar mereka memahami tentang diri mereka sendiri dan bahayanya tentang HIV/AIDS di kehidupan yang masa depan. Segitu aja, sekian, terima kasih. Terjawab bahwa target penyuluhan dari tema ini ialah remaja. Selain target penyuluhan, Ari juga menyatakan tujuan dari kegiatan edukasi ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran remaja di desa mengenai pencegahan HIV/AIDS. Kedua, menghilangkan stigma dan pandangan buruk kepada penderita HIV/AIDS. Ketiga, mewujudkan lingkungan penuh dukungan kepada ODHA. Dan terakhir, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat desa di Jatinangor. Terima kasih, Hung. Program edukasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penting. Pertama, meningkatkan kesadaran remaja di Jatinangor mengenai pencegahan HIV/AIDS. Kedua, menghilangkan stigma negatif dan pandangan buruk terhadap penderita HIV/AIDS, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka. Dan yang terakhir,
Dengan meningkatkan pemahaman dan dukungan, kita bisa membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta menurunkan angka penularan HIV/AIDS di Jatinangor. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebaran HIV, mari kita dengarkan pendapat mahasiswa sekitar untuk melihat seberapa dibutuhkan penyuluhan ini di kalangan remaja. Di ITB sudah ada 3 rekan kami, Sofian, Ari, dan Sarah. Silahkan Sofian. Baik, bersama saya Sofian Wirianto, NIM 167243995. Jadi sekarang saya sedang bersama mahasiswa ITB. Siapa? Lana. Oh ya, NIM aku 167241175. Jadi apa faktor penyebab penyebaran HIV dan AIDS? Yang aku tahu HIV/AIDS itu bisa nyebar lewat jarum suntik, ya nggak sih? Jadi kalau penggunaan jarum suntik di rumah sakit yang nggak bersih, yang kayak habis dipakai satu orang, terus dipakai lagi, terus dipakai nggak dicuci gitu, itu bisa menjadi salah satu penyebarannya. Baik, Itu yang aku tahu. terima kasih. Saya Sarah Riani, NIM 167240083, sedang bersama dengan kakak. Ataya Naja Pratiwi dari Fakultas Teknologi Industri. Nah, sekarang saya bersama dengan Kak Ataya. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, menurut kakak faktor penyebaran HIV/AIDS itu yang kakak tahu apa aja? Ada banyak banget sih faktor-faktor penyebarannya, mulai dari pergaulan bebas, terus dari darah juga, entah dari donor darah ataupun dari suntikan bekas, dan keturunan juga. Kalau misalnya orang tuanya emang udah kena HIV/AIDS, itu anaknya siapa tahu bisa kena juga sih. Makasih Kak Ataya. Ya, sama-sama. Teman, kembali lagi bersama saya Arifisa Mama Savero, NIM 167241171. Hari ini saya akan bertanya-tanya kepada mahasiswa ITB tentang apa saja penyebaran HIV dan AIDS. Sekarang sebelah saya ada, buat perkenalan dulu Mas. Kenalin, nama saya Zaldi dari Fakultas FTIRI. Nah, Mas, kalau boleh tahu, Mas tahu apa saja nggak penyebaran HIV/AIDS itu ada apa aja? Yang aku tahu mungkin dari ini ya, kontak fisik gitu ya. Yang misalkan yang memiliki HIV dan AIDS itu bisa menyebarkan melalui kontak fisik ke yang tidak memiliki penyakit HIV dan AIDS. Nah, terima kasih ya Mas jawabannya. Sama-sama. Di sini kami telah bersama Ketua Kelompok 4, Aritusa Muhammad Savero, yang akan menjelaskan mengenai kegiatan CAPS ini. Silahkan Ari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aritusa Muhammad Savero dengan NIM 167241171. Saya merupakan ketua dari kelompok 4 tentang proyek Pancasila yang berjudul Pencegahan dan Edukasi HIV/AIDS. Nah, di proyek ini juga kami mempunyai sebuah program yang bernama CAPS. Apakah CAPS itu? CAPS adalah Cegah HIV/AIDS bersama-sama. Kenapa kami mengambil nama tersebut? Karena kami tidak bisa melakukan pencegahan ini sendiri. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat, remaja-remaja, dan organisasi-organisasi masyarakat sekitar untuk mencegah HIV/AIDS bersama-sama. Di program CAPS ini kami memiliki beberapa kegiatan seperti penyuluhan dan edukasi, konseling dan dukungan, serta kampanye digital. Penyuluhan dan edukasi sendiri itu kami lakukan terhadap SMA Negeri Jatinangor yang akan kami lakukan workshop dan penyuluhan di SMA tersebut. Kemudian ada konseling dan dukungan. Konseling dan dukungan ini kami lakukan bersama dengan BK dari SMA Negeri Jatinangor. Jadi ini tidak dipungut biaya untuk konseling dan dukungan ini. Kami lakukan gratis untuk yang mau, untuk siswa dan siswi yang mau untuk melakukan konseling tersebut. Kemudian ada kampanye digital. Di kampanye digital ini kami mengirimkan atau memposting. Di sini kami juga sudah bersama bendahara kelompok 4, yaitu Sarah Riani Sarli Hans, yang akan menjelaskan rancangan anggaran biaya atau bisa disebut RAB. Silahkan Sarah. Perkenalkan, saya Sarah Riani, NIM 167240083, yang menjadi bendahara dari acara CAPS ini, yaitu acara dari
kelompok 4 kelas 44 Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai RAB acara ini. Dari total yang kita rencanakan yaitu adalah 9.185.000 dan uang ini akan dibagi ke dalam 3 bagian yaitu kepanitiaan, konsumsi, dan hadiah. Untuk kepanitiaan sendiri, kami menggunakan uang ini untuk biaya pembuatan banner, kemudian poster kampanye, lalu ada transportasi sewa dan juga untuk honor narasumber. Kemudian kami juga menggunakan uang ini untuk konsumsi, yaitu pemberian snack box kepada peserta, yaitu SMA Negeri Jatinangor. Kemudian snack box untuk panitia dan juga untuk genre Jatinangor, dan juga konsumsi narasumber. Kemudian uang ini juga untuk membeli hadiah berupa tumbler yang akan dibagikan ketika ice breaking, kemudian penilaian video ataupun poster, dan hadiah ini tujuannya untuk siswa-siswinya. Nah, hadiah yang kami pilih sendiri adalah tumbler. Kenapa? Karena tumbler itu menggantikan botol minum plastik dan juga mendorong anak-anak untuk hidup sehat, yaitu minum air. Nah, jadi dari semua total rencana anggaran biaya ini, kita kumpulkan sebanyak 9.185.000. Menurut kelompok 4, luaran yang akan mereka hasilkan berupa poster atau video. Jika proposal ini disahkan, mereka akan melanjutkan kegiatan dengan membuat poster edukasi dan video untuk konten medsos. Sekian dari penjelasan mengenai rancangan proyek CAPS dari kelompok 4. Sekiranya proyek disahkan, saya Hung Reza dan saya Indah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.